Razia parkir liar di kawasan Jalan Pramuka, Senen, Jakarta Pusat, Senin pagi diwarnai aksi protes jumlah pengendara roda 4. Salah seorang pengendara bahkan nekat kabur setelah mengecoh petugas. Pengemudi minibus ini seketika panik saat petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat mendapati kendaraannya parkir di bawah rambu larangan parkir di Jalan Pramuka Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin pagi tadi. Saat hendak diderek paksa, pengemudi tersebut langsung masuk ke dalam kendaraannya. Berdalih hanya parkir sesaat, dirinya pun melayangkan protes agar tidak dirazia. Saat petugas lengah, pengemudi langsung tancap gas membawa kabur kendaraannya. Meski ada pelanggar yang kabur, petugas berhasil menderek sedikitnya 6 kendaraan yang kedapatan parkir di bawah rambu larangan. Kendaraan yang terjaring langsung dibawa ke lapangan Irti Monas untuk diproses lebih lanjut dengan sanksi denda sebesar Rp500.000. Pengendara roda 2 mengamuk kepada polisi karena menolak ditilang dengan alasan tidak adanya rambu-rambu penilangan. Sementara di Medan, Sumatera Utara, sejumlah pengendara panik berupaya menghindari razia operasi Patu Jaya. Pengendara roda 2 protes kepada polisi karena ditilang saat melintasi lokasi razia operasi patuh di depan halaman Mapolres Merangin, Jambi. Pengendara pria mengamuk karena menilai petugas tidak memasang rambu-rambu saat mengadakan razia. Petugas menilang pengendara tersebut karena tidak menggunakan helm serta tidak memiliki surat izin mengemudi. Permasalahannya tadi masalah tanda operasi. Dia tidak menengok tanda-tanda operasi. Tanda operasi sudah dipasang di depan pas kita razia. Tadi sempat protes itu Pak? Dia protes, seharusnya dipasang jauh-jauh. Oh gitu Pak ya. Sementara di Medan, Sumatera Utara, sejumlah pengendara sepeda motor berupaya menghindari operasi Patu Toba yang digelar pada Minggu malam. Tak hanya itu, pengendara motor yang berboncengan panik dan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi untuk menghindari pemeriksaan petugas. Satu persatu para pelanggar lalu lintas yang terjaring pun diperiksa polisi. Mereka yang terjaring diantaranya lantaran tidak menggunakan helm, berboncengan 3 dan menggunakan knalpot brong. Selain itu, mobil barang yang mengangkut muatan berlebih juga turut dihentikan petugas karena dapat membahayakan keselamatan. Puluhan kendaraan terjaring dalam operasi kemudian ditilang dan disita kendaraannya, sedikitnya 20 unit kendaraan roda 2 tanpa dilengkapi surat-surat terjaring razia. Tim Liputan iNews melaporkan. Masyarakat Nusantara Sehat menggelar unjuk rasa menolak kebijakan rapid dan swab test di Denpasar, Bali. Mereka menilai kebijakan deteksi virus corona itu membebani rakyat. Massa yang tergabung dalam masyarakat Nusantara Sehat, Manusa, menggelar aksi jalan kaki menolak kebijakan rapid test menuju lapangan Renon, Denpasar, Bali. Aksi juga diikuti drummer Superman is Dead, Igede Ari Astina atau yang akrab dikenal Jering dan istrinya, Nora Alexandra. Demo tolak rapid test ini abaikan protokol kesehatan. Masa pengunjuk rasa menolak kebijakan rapid test dan swab test yang menjadi syarat administrasi perjalanan. Mereka menduga rapid test menjadi ladang bisnis baru oknum tak bertanggung jawab. Ya itu kan kita duga dan bisa jadi itu akan menjadi ajang bisnis baru ketika itu dipaksakan kayak gitu loh. Kan sekarang kita tahu, sekarang kita berpijak kepada rapid test dan swab test yang menurut para ahli dan pakar sampai perhimpunan rumah sakit dan juga perhimpunan dokter mengatakan bahwa rapid test dan swab test itu nggak berguna. Ya ngapain kita lakukan? Masa menuntut Gubernur Bali Wayan Koster membebaskan pengguna jasa transportasi dari rapid test dan swab test yang dinilai membebani warga. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, iNews melaporkan. PT Kereta Api Indonesia menyediakan layanan fasilitas rapid test COVID-19 di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Layanan rapid test seharga Rp85.000 tersebut diperuntukkan bagi calon penumpang kereta api jarak jauh yang telah memiliki tiket kereta api atau kode booking. Bagi para calon penumpang kereta api jarak jauh, kini bisa melakukan rapid test COVID-19 di setiap stasiun terhitung mulai Senin pagi.
Sebagai tahap awal, layanan rapid test COVID-19 ini tersedia di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, yang selanjutnya akan dilakukan secara bertahap di 12 stasiun lainnya, seperti Stasiun Gambir, Bandung, Cirebon, Semarang Tawang, Purwokerto, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, dan Malang. Tarif pemeriksaan COVID-19 yang dikenakan juga cukup terjangkau, yaitu sebesar Rp85.000 per orang. Menurut saya cukup membantu ya, karena pasti banyak orang yang mau bepergian. Terus kalau misalnya mau tes rapid di lab atau di rumah sakit itu memang butuh waktu yang cukup lama karena kita harus ada janji dulu sama dokter. Kemudian harganya juga jauh lebih murah di stasiun, jadi memang menurut saya lebih membantu. Layanan rapid test di stasiun ini dibuka dari pukul 7 pagi hingga 7 malam. Dan bagi para calon pengguna kereta api pagi, bisa melakukan rapid test di hari sebelumnya. Sementara jangka waktu rapid test adalah 14 hari, sehingga hasil rapid test bisa digunakan untuk naik kereta lebih dari 1 kali. Asalkan tidak melebihi batas jangka waktu yang ditentukan. Namun jika rapid test menunjukkan reaktif, maka tiket akan dikembalikan 100%. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsih, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Sidang lanjutan peninjauan kembali Joko Chandra kembali digelar hari ini. Agenda sidang mendengarkan pendapat jaksa penuntut umum atas peninjauan kembali yang diajukan Joko Chandra. Sidang peninjauan kembali Joko Chandra kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Joko Chandra Andi Putra Kusuma telah hadir, namun sang klien Joko Chandra belum dipastikan hadir dalam sidang. Agenda sidang hari ini mendengarkan pendapat jaksa penuntut umum mengenai peninjauan kembali Joko Chandra. Dalam 2 sidang sebelumnya, Joko Chandra mangkir dan tidak hadir dalam sidang peninjauan kembali. Masuknya buron Joko Chandra ke Indonesia tanpa diketahui membuat pemerintah merasa kecolongan. Sejumlah nama terseret hingga harus kehilangan jabatan. Kuasa hukum Joko Chandra Anita Kolopaking sempat diduga melancarkan pengamanan kliennya saat keluar masuk Indonesia. Sebuah akun di sosial media memasang fotonya sekaligus menuduh ikut mengatur Joko Chandra ke Indonesia, membuat IKTP hingga paspor. Ia juga dituduh meminta sejumlah uang ke Joko Chandra lewat aplikasi percakapan untuk pengamanan di kepolisian agar sang buron tak diganggu saat berada di tanah air. Anita Kolopaking lalu menyambangi Barreskrim untuk memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Anita mengaku tidak melaporkan akun yang menuduhnya. Buntut dari kasus Joko Chandra, Kapolri mencopot 3 jenderal polisi karena diduga ikut terlibat membantu buronan kelas kakap. Brigjen Pol Prasetyo Utomo dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Kapolri juga mencopot Kepala Divisi Hubungan Internasional Irjen Napoleon Bonaparte dan dimutasi sebagai analis kebijakan utama Polri. Selanjutnya, Sekretaris Interpol Indonesia NCB Brigjen Nugroho Slamet Wibowo juga dicopot dan dipindahkan dari jabatannya. Sementara itu, Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa setiap anggota yang melanggar terancam dipidanakan sesuai dengan perbuatannya. Di kepolisian ada 3 jenis penanganan: disiplin, kode etik, dan pidana. Jadi terkait dengan seluruh rangkaian kasus ini, maka kita akan tindak lanjuti dengan proses pidana. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang mungkin bertanya-tanya akan sampai sejauh mana penanganan kasus ini dilaksanakan. Hingga kini, kasus Joko Chandra dalam korupsi pengalihan Bank Bali masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan.